Pada pagi hari ini saya akan baca Kejadian 11 ayat yang ke-6. Iya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Iya, firman Tuhan datang kepada kita pada saat pagi hari, mengisahkan tentang Menara Babel. Ya. Pada saat zaman itu, setelah adanya air bah terjadi dalam zaman Nuh, maka manusia mulai berkembang, mulai keturunan demi keturunan mulai semakin banyak, ya, dan manusia itu ada di dalam satu bahasa, ada dalam satu bangsa, hanya karena mereka lah yang ada di bumi pada saat itu, lainnya sudah musnah. Ya, tema pada saat pagi hari ini firman Tuhan adalah kesatuan dapat merupakan dasar terlaksananya segala rencana. Kesatuan adalah dasar terlaksana semua rencana. Ya, pada saat pagi hari ini, dari firman Tuhan yang kita dengar, yang sudah terbacakan, yaitu bahwa pada saat itu kesatuan terjadi karena memang pada saat itu hanya mereka yang ada. Mereka ada dalam satu bangsa, dalam satu bahasa, dalam satu kesatuan kehidupan, dalam satu kesatuan komunitas, dalam satu kesatuan sosial. Ya. Semua masih satu. Nah, di dalam kesatuan mereka, seperti adanya manusia juga pada saat ini, ada keinginan untuk terus dapat bersatu, tidak berserak. Ya. Maka mereka menginginkan membangun sebuah menara, dan menara itu tujuannya adalah sampai ke langit. Kesatuan mereka yang menyatukan kekuatan untuk membangun sebuah menara yang amat sangat tinggi sampai ke langit. Ya. Nah, pada saat itu ditunjukkan bahwa begitu luar biasanya pengetahuan manusia, begitu luar biasanya pintarnya manusia. Kita mengingat pada saat Adam diciptakan, itu Adamlah yang diberi Tuhan untuk menentukan nama-nama segala binatang. Itu merupakan kecerdasan yang amat sangat luar biasa. Karena berapa banyak binatang-binatang yang ada di bumi ini. Adamlah yang memberi nama-nama itu. Menunjukkan bahwa begitu hebatnya sebenarnya kapasitas pikiran daripada manusia. Dan Tuhan amat tahu. Tuhan mengenal ciptaannya. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia itu sanggup membangun Menara Babel sampai ke langit. Dalam pengetahuannya mampu. Dan ditambah lagi kesatuannya dari mereka. Sebab menara itu membutuhkan orang-orang yang banyak, bukan hanya satu orang saja. Pengetahuan, kepintaran beberapa orang itu amat memungkinkan manusia bisa membangun menara sampai ke langit yang pada akhirnya disebut Menara Babel.
Nah, dengan sedemikian Tuhan mengacaukan pembuatan menara itu. Sebab tentu dengan amat sangat mungkin ketika menara itu ada dalam pengetahuan manusia yang begitu luar biasa, dan menara itu sampai ke langit, ini dapat membuat sesuatu yang amat mungkin, sesuatu yang membawa manusia kepada kesombongan, membawa manusia kepada kemungkinan dosa-dosa yang baru ketika manusia itu bisa secara luar biasa ya membuat hasil yang amat sangat dahsyat, menara sampai ke langit, sampai ke atas, sampai ke seperti ya dibuat di sini ya, bahwa ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya. Nah, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Nah, dengan kemungkinan sepengenalan Tuhan terhadap manusia yang amat sangat muda, ya, ingin mempunyai keinginan sama dengan Tuhan seperti Hawa ya, dan Adam, ingin lebih dari apa yang ada pada saat itu sekarang mereka, maka Tuhan mengacaukan itu. Nah, pada saat ini kita lebih lagi berfokus melihat bahwa manusia mempunyai kapasitas yang amat sangat besar. Pada zaman ini, kekuatan pemikiran manusia itu, kapasitas pemikiran manusia itu, di dalam survei yang mengatakan bahwa manusia sekarang hanya dapat menggunakan kekuatan pikirannya kurang daripada 10%. Maka dengan demikian, kita bisa membayangkan bahwa kekuatan pikiran manusia pada saat zaman dulu itu berarti 10 kali lipat kekuatan kepintaran manusia zaman ini. Kalau ada yang jenius pada saat ini kita ketahui, maka manusia zaman dulu 10 kali ya lebih kurang 10 kali lebih jenius daripada manusia zaman ini. Amat sangat luar biasa. Ya. Nah, ditambah lagi merupakan sebuah kesatuan. Dalam ayat firman yang lain dikatakan bahwa di dalam kesatuan apapun dapat dilakukan di dalam sebuah kesatuan. Maka kesatuan itu amat sangat penting. Kesatuan merupakan sesuatu kekuatan yang dapat menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa besar. Ada sinergi di dalamnya, di dalam kesatuan itu. Saya sedikit memberi sebuah ilustrasi. Kalau seekor kuda itu sendiri dia menarik beban ya, sebesar katakan 50 kg gitu ya. Nah, ia dapat menarik ini dengan kecepatan tertentu ya. Tetapi ketika ada ditaruh kuda yang lain di sebelahnya ya, di sebelahnya berbarengan, lalu beban kuda yang kedua ini tetap 50 kg, jadi satu kuda 50, kuda yang lain 50, maka kecepatan daripada kuda ini menarik, ini akan lebih cepat. Nah,
akan lebih cepat dibanding pada saat sendiri, gitu ya. Nah, bahkan ya, ketika diberikan bebannya lebih banyak, jadi 50 tambah 50 disatukan beban itu, dan kuda ini ya dikasih tali bersama-sama begitu, lalu kedua ini berlari menarik 150 kg, itu bahkan dia sanggup melakukannya dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding kalau kuda sendiri saja menarik 50 kg. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada kesatuan. Di dalamnya ada semangat. Ketika kuda yang satu berlari, yang satu itu seolah-olah mengejar. Ketika yang satu semakin kencang, yang satu lagi seolah-olah mengejar untuk bersama-sama bisa berlari. Saling mengejar, saling mengejar. Nah, di dalam kondisi saling mengejar itu, ada kesatuan, ada kebersamaan ya, yang mereka lakukan, dan sadar atau tidak sadar, beban yang diangkut sama mereka itu bahkan sudah lebih daripada yang sebelumnya, ya, tetapi mereka dapat melakukannya bersama-sama. Itulah yang disebut sebuah sinergi. Ada kekuatan yang baru yang muncul ketika ada kebersamaan, ada kesatuan dalam melakukan sesuatu. Nah, sedemikian boleh kita angkat sesuatu yang dapat kita menjadi berkat pada saat pagi hari ini, bahwa di dalam kesatuan, ya, itu dapat melakukan segala apa yang direncanakan. Dalam kesatuan ada kekuatan baru, dalam kesatuan ada semangat baru, dalam kesatuan ada keberhasilan yang baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Gitu. Nah,